Oh, apalagi? Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Ah, kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Masih ada lagi? Ya, bersyukurlah kepada Sang Pencipta. Lepas dari Anda bilang biarkan hidup mengalir, tapi ternyata juga ada term-term ya yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Dan Anda adalah satu contoh yang bisa kita tiru. Bob Sadino. Luar biasa. Bob Sadino yang mendunia sudah dijadikan pedoman oleh banyak pengusaha. Dikenang sebagai seorang motivator yang selalu memberikan semangat kepada orang lain dengan kata-katanya yang bijak. Bob Sadino kerap kali mengisi seminar untuk para pengusaha. Baik pengusaha yang baru merintis maupun telah berpengalaman menjadikannya panutan para pengusaha atau pebisnis banyak yang mengagumi sosok beliau, terutama dengan berbagai kata bijak yang memang dapat memotivasi. Kata-kata mutiara Bob Sadino yang mendunia biasanya membandingkan antara orang pintar dengan orang goblok. Kata-katanya yang keras dan tidak berbelit-belit dijadikan referensi dalam menjalani kehidupan oleh banyak orang. 12 kata-kata motivasi dari Bob Sadino. 1. Yang beneran punya, enggak akan banyak bicara seperti mereka yang berlaga sok punya. Kata-kata ini ditujukan untuk orang yang berlaga punya padahal dia tidak memiliki apapun. Apalagi bila berkaca pada diri Om Bob yang memang sangat sederhana, meski harta yang dia miliki sangatlah banyak dan berlimpah. 2. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Artinya saat bertemu dengan orang yang Anda kenal sebaiknya Anda janganlah sombong, sebaiknya kosongkanlah dulu semua itu, karena siapa tahu orang yang baru Anda kenal lebih memiliki segalanya dibanding Anda. 3. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting melangkah, orang pintar kebanyakan mikir akibatnya tidak pernah melangkah. Goblok adalah kata ciri khas dari Om Bob yang bahkan beliau sendiri mengatakan bahwa dia adalah orang goblok yang berani melangkah, dibandingkan orang pintar yang kebanyakan berpikir namun tidak pernah melangkah. 4. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil-kecilnya apapun usaha Anda adalah bosnya. Om Bob selalu menekankan bahwa lebih baik menjadi seorang pengusaha. Bahkan meskipun usaha yang dibuka sangat kecil itu lebih baik dari sebesar apapun pangkat yang Anda miliki. 5. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Melangkahlah adalah kunci rahasia sukses dari Om Bob dalam membangun bisnisnya. Daripada banyak berpikir mending banyak melangkah. 6. Orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Om Bob mengaku dirinya bukanlah orang pintar, ia bahkan bukan seorang sarjana. Tapi lihat karyawannya adalah orang-orang yang notabene sarjana. 7. Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap. Hampir dalam setiap menjadi pembicara dalam sebuah seminar beliau selalu mengatakan hal tersebut, janganlah berharap pada suatu hal, karena apabila tidak terwujud akan kecewa, jadi daripada kecewa mending tidak pernah berharap. 8. Bisnis itu hanya modal dengkul, bahkan jika Anda tidak punya dengkul pinjam dengkul orang lain. Bahkan saat ditanya oleh seorang peserta seminar, pembicara bertanya, Om Bob saya mau mulai bisnis, tapi gak punya modal. Om Bob menjawab, kamu punya dengkul. Jawab pembicara, punya Om. Om Bob berkata, kalau gitu saya beli dengkulmu 100 juta, mau? Pembicara menjawab, gak maulah Om. Om Bob berkata, kalau gitu dengan satu dengkulmu saja kamu sudah punya modal 100 juta. Artinya modal sesungguhnya bukan uang tapi niat dan kemauan untuk melangkah itu modal utama. 9. Semakin goblok seseorang akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Ini adalah perkataan Om Bob yang paling ekstrim. Karena memang Om Bob mengatakan bahwa dia sendiri adalah orang goblok, sehingga dia sudah menggoblokkan dirinya sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Artinya orang goblok selalu bertanya dan mau belajar hal baru dan orang pintar merasa dirinya pintar dan akhirnya tidak ada ilmu baru yang masuk. 10. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang malam bayaran gak seberapa, kerja apa dikerjain. Sebelum menjadi pengusaha, Om Bob adalah karyawan di perusahaan swasta di Belanda.
Namun karena memang dia kesal dengan sang bos sehingga dia keluar dan berjuang menjadi pengusaha, sehingga dia selalu mengatakan hal ini kepada karyawan. 11. Saya bisnis cari rugi. Ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Dalam berbisnis, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Jangan sampai kerugian melemahkan semangat Anda. 12. Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Beliau memang tidak ingin ilmu yang dia miliki ikut terkubur saat beliau meninggal. Namun memang benar saat Om Bob meninggalkan kita semua pun banyak ilmu yang beliau tinggalkan sehingga menjadi amalan yang tidak putus untuk Om Bob. Semoga amalan dan kebaikan beliau diterima di sisinya. Amin. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.